apa pekarangan, resik-resik kepatok ular. Ada enggak solusinya? Karena kita melihat mendengar ya yang sudah apalagi ulo hijau kalau di sini ya yang paling bahaya. Nah, wis dicopot ulo hijau, nyuwun sewu. Penanganan itu bagaimana? Antisipasinya bagaimana? Terus satu lagi Mas, untuk menghindari dari gigitan, nyuwun sewu kayak gini bola hijau-hijau ngaten iki. Kita mindsetnya wah ini mesti gue ulo. Nah, terus habitatnya ulo hijau di mana dan bagaimana untuk piye ben ora kecokot ulo lah kalau kasarnya. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Oke, oke di barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, ini saya ada contoh. Ini ular kobra, ini ular hijau atau merah yang sering di kampung kita. Mungkin terus sama ada bedol atau ular gibuk. Biasanya di hutan. Kalau ular hijau biasanya kalau kebanyakan di kebun pekarangan Mas, apalagi hidupnya dekat sekali atau sungai yang ada pohon bambunya. Biasanya kebanyakan di situ. Kalau untuk sini mungkin kalau nggak jauh dari sungai mungkin kosong Mas, nol, nggak ada, kecuali ada banjir dia mengikut arus. Kalau kobra biasanya meluas, apalagi dekat persawahan. Nah, seperti ini contohnya ular kobra. Ya, ini ular hijau. Nah, tadi hanya menanyakan bahwa gimana sih cara penanganan awal. Cara penanganan tergigit ular adalah setelah kita tergigit di tangan, kita ikat di atasnya dulu. Setelah itu kita keluarkan darah yang sebanyak mungkin sampai kita kayak kena darah itu keluar bersih, merah bersih. Jadi kalau kena gigitan bisa ular, biasanya darah itu warnanya semi hitam, kehitaman, keburu kehitaman. Nah, penanganan seperti itu. Kalau kita jauh dari pemukiman, kita keluarkan dulu di pohon, jorong di pohon. Nah, kalau di dunia ditekan sampai keluar darahnya seperti itu. Kemudian kalau kita dekat rumah, kita menggunakan air hangat sama air garam. Kita sama rendam air itu, kita direndam, keluarkan sebanyak mungkin. Setelah itu kita baru ke rumah sakit. Itu. Kedua, kita jangan panik. Nah, biasanya orang tergigit ular itu panik. Kalau panik, nah itu Mas, jangan panik. Karena apa? Penyebarannya biar nggak cepat sampai jantung. Gitu. Terus, kemudian kalau kita tergigit, kita lihat dulu ular apa. Karena nanti kalau kita ke rumah sakit pasti ditanya tergigit ular apa. Kalau untuk Indonesia, di Indonesia selalu bisa di Indonesia Mas, itu adanya ular kobra saja. Lainnya nggak ada. Untuk ular hijau atau merah ini sama duda-duda nggak ada. Apalagi bucung atau segalanya yang lebih mematikannya perlahan atau mematikan itu belum ada. Adanya ini. Jadi kalau ada yang tergigit ini kita wajib tahu apa ularnya biar nanti dosis yang dimasukkan ya perawat atau ini bisa tahu. Gitu. Cara penanganannya seperti itu. Kalau ini itu nanti kalau setelah penanganan itu wajib kita ke rumah sakit. Kalau di puskesmas biasanya untuk antibisa jarang Mas, untuk ya adanya biasanya di rumah sakit. Apalagi kalau kita nggak ditangani awal dulu penanganan, apalagi kayak sakit jus ini mungkin rumah sakit jauh. Insya Allah dengan penanganan awal kita kejauhan rumah sakit, insya Allah dengan cara penanganan awal tadi kita selamat. Tapi kalau nggak ada penanganan ya bisa nambah aja. Karena apa? Bisa ular itu pengalirnya lebih cepat. Cuma berjarak nggak nyampe 1,5 jam, hanya 10 menit. Untuk kobra. Kalau ini 1/4. Untuk ular hijau, karbodadadidor itu bisanya meracun sampai merasakan kita sakit, demam atau merasakan kemeng di tangan yang telah ada gigitan itu hanya 15 menit.
kalau kita kejauhan ke rumah sakit udah sampai jalur dulu. Ya gitu. Terus ini ular apa mas? Kalau ini ular jawi biasanya di kampung kita banyak nih yang sering masuk rumah. Oh anu, Kayu. kayu. Ya. Ular kayu. Nah, ini ular kayu tapi nggak apa-apa. Karakternya memang nakal galak, tapi nggak apa-apa ini. Untuk ekosistem alam, apalagi untuk petani itu bagus kalau ada ular di sawah kita. Terus nanti mas, termasuk biawak. Iya. Seliro katanya. Ya. Saya pernah dengar kalau seliro itu juga apa? Dalam masuk ekosistem ya. Iya. Jadi untuk seliro makan dok ulo. Nah, terus untuk menjaga kestabilan ekosistem atau mobil ya. Terus lelak sana ini banyak kejadian mungkin buru seliro. Ya. Nah terus lelak atau itu solusinya bagaimana mas? Kalau saya biasanya, ya kalau saya biasanya, kalau kan saya juga breeding, memperkembangkan. Tapi kalau saya sempat merantau di daerah itu, saya nyisir kalau memang biarkan nggak ada apa yang ada, memang perlu dirilis saya biasanya. Oh masalah ini. Yang keseimbangan. Masalah lain mas ya. Nanti kan bilang mulai ambak ya, jenis iro kan ya. Jadi kan bisa keluar itu pecah anu ya apa temboknya. Akhirnya itu dalam negeri. Iya. Buktinya hidup dengan damainya lah. Hidup biar banyak itu lah ya. Sampai anak keluar itu kadang sering. Itu anu mas, apa karena kan habitat, terus dia kenyamanan. Oh, Jadi kalau dia nyaman di situ, dia terus ke situ. Nanti kalau udah di sekitar situ makanan kurang, dia harus berimigrasi pindah tempat lagi. Terus biawak itu makannya apa mas? Di alam, kalau di alam dia masih kecil, itu katak, terus yuyu, bias, udah bisa juga makan yuyu, ular juga ada bangkai ular atau ular dia pernah juga ular, gitu. Termasuk telur ayam itu ya? Telur ayam juga bisa. Benar. Itu misal tarusin nggak apa mas? Nggak apa-apa mas. Misalnya gitu bocah Dan mainan bawah. Nih, nah, ini lah, dek, bawa, jika mas ya? aman nih. Pelihara 5 tahun. Usia 5 tahun? Iya. Nggak apa-apa, dek, nggak apa-apa. Deknya nggak apa-apa, nanti mau foto bisa. Kalau mau foto nggak apa-apa. Nah, ya. Ini nggak gigit mas ya? Aman. Ini telur ini dari mana? Mbak Putri kalau mau gendong, ya, ya. Nah, terus ini ada ini saya ada kura-kura.